Kita nggak saling kenal dan gue juga nggak tahu lu siapa, tapi kalau lu klik video ini, kemungkinan besar lu habis kena margin call kan? Singkatnya, margin call itu peringatan dari broker ketika saldo akun itu sudah tidak bisa lagi menahan floating minus. Ya, kalau udah begini sih opsinya cuma dua aja, cut loss atau deposit lagi untuk menahan floating minus. Nah, sebelum lu pilih antara dua opsi ini, gua mau bahas dulu bagaimana cara kita terhindar dari margin call. Bonus buat lo yang setia nonton sampai akhir, gua bakal kasih obat sembuh dari margin call. Oke? So, selamat datang di series seputar trading di mana video ini full sharing aja. Jadi lu bisa tonton series ini sambil ngedata laporan kantor atau juga sambil makan. Oke? Tanpa basa-basi, kita langsung aja. Sebenarnya sih gue udah percaya aja. Banyak dari lu yang nonton video ini udah jago analisa, ya kan? Karena channel Capital Crafting ini hanya berfokus sharing tentang technical analysis. Tapi fakta pahitnya teman-teman, trading is just not about technique. Anak SD kalau dikasih kurikulum analisa teknikal bisa dapat 90 loh di rapotnya. Tapi yang membedakan kita yang sudah punya KTP dengan anak SD itu adalah kecerdasan emosional. Dan sadar nggak sadar, inilah pemicu awal kita jadi margin call. Dan gue juga udah recap beberapa alasan kenapa gue jadi margin call. Dan yang paling umum adalah tidak konsisten dengan jumlah lot. Hari ini 0,03, besok 0,1, lusa 0,5. Kalaupun cara trading lu profit, kadang lu malah jadi lebih pede untuk tambahin lot. Ya nggak? Karena ngerasa analisa udah pas nih. Padahal perubahan kecil di lot itu bisa berdampak besar loh ke modal. Kalau ukuran gak konsisten seperti ini, satu posisi loss bisa menyedot saldo lebih banyak dari seharusnya. Kenapa lu nggak percaya? Nih, gua kasih data aja deh. Hari pertama, itu gua ada 4 posisi entry, 2 posisi loss, dan 2 posisi profit. Sekarang, coba kita kalkulasi dengan lot 0,01 aja, oke? Cara trading gua itu biasanya open dengan 3 layer. Tujuannya ya untuk sampai TP3. Jadi di posisi pertama itu, gua loss 47 pip. 47 dikali 3 sama dengan 141 pip. Trade selanjutnya gua untung hanya sampai TP2. Berarti 40 ditambah 110 sama dengan 150 pip. Selanjutnya berhasil lagi TP3. 97 ditambah 161 ditambah 180 sama dengan 438 pip. Dan selanjutnya ditutup dengan loss 30 dikali 3, berarti 90 pip. Berarti keuntungan yang gue dapatkan dalam satu trade adalah 150 ditambah 438 dikurang 90 dikurang 141 sama dengan 348 pip. Yang dimana kalau lu menggunakan lot 0,01 aja, itu lu udah dapet Rp577.000 dalam satu hari. Pertanyaannya sekarang, ada nggak posisi gua yang loss? Ada dong. Profitnya masih dapet nggak? Masih juga. Apalagi target profit gua itu biasanya 100 pip bahkan lebih. Nah, gimana cara gua hold posisi itu? Apakah ada jurus-jurus kungfu seperti biasanya? Ya jawabannya sih udah pasti nggak ada. Gue cuma konsisten dalam penggunaan lot. Mau sebesar atau sekecil apapun modal gue, lot yang gue gunakan itu akan tetap sama. Karena begini guys, gue nggak akan bosan mengingatkan bahwa trading itu wajib objektif. Dan percaya aja sama gue, ada perubahan sedikit aja dengan lot size lu itu, trading lu nggak akan objektif lagi. Entah lu pengen balikin loss yang kemarin, atau lu merasa jadi sang avatar pengendali market. Gue sering nih ketemu sama pengendali market ini. Biasanya bulan depan juga udah vakum. Iya, kebanyakan teori soalnya. Jadi trading itu lu wajib banget enjoy, oke? Biar lu bisa lebih objektif. Nah, kira-kira apa yang membuat trading lu itu jadi kurang enjoy? Gua nggak mau melunturkan harapan lu buat jadi profitable trader, oke? Tapi masa modal dari 1 juta bisa jadi 10 juta dalam 1 minggu? Aku bisa aja kok flipping begitu. Oke, bagus, puji Tuhan. Gue turut bersuka cita atas profit besar lu itu. Tapi gimana dengan trade selanjutnya? Apakah lu bisa mengulang profit itu lagi? Dalam trading, ekspektasi ini adalah dalang utama dari kehancuran.
Dan yang paling parahnya lagi, lu bisa sampai berakhir pengakhiran nyawa sendiri. Serem kan? Tapi fakta pahitnya memang seperti itu. Realita market ya men. Lu mau profit besar, modalnya yang dibesarin. Kalau modal lu kecil, ya dapatnya juga kecil. Kalaupun dari modal kecil pengen dibesarin, resikonya yang besar. Simple kan sebenarnya. Jangan gampang percaya dengan suatu hal yang sifatnya too good to be true. Kalau mau main lot gede, pahami dulu resikonya. Kalau mau main aman, ya udah lotnya dikecilkan. Dan kurangi juga konsumsi konten yang sifatnya sukses jalur instan. Lebih baik kejar dulu skillnya. Kalau lu belum 1 tahun di market, jangan berekspektasi banyak. Karena trading yang profitable itu butuh sistem trading. Bagaimana cara membentuk sistem trading itu? Gue itu orangnya sangat terbuka dengan semua cara analisa, teman-teman. Tapi ya itu tadi, gue akan lebih percaya dengan analisa gue sendiri. Dan kepercayaan gue terhadap analisa gue sendiri itu karena ya gue udah merecap semua transaksi gue. Dan mungkin buat teman-teman yang ada di dalam Discord room juga udah tahu kan, setelah kita buka posisi, pasti semua hasil trading itu gue recap dalam live. Tujuannya dari recap ini teman-teman, setidaknya kita bisa belajar dari kesalahan masa lalu kita. Dan percaya aja sama gua, semakin banyak lu merecap hasil trading lu, lama-lama sistem trading lu itu bakal kebentuk. Karena sistem trading itu mencakup semuanya, bukan cuma teknik analisa. Lu jadi bisa menghitung resiko yang lu ambil, trading plan kedua jika trading plan pertama gagal, dan masih banyak lagi. Contohnya kayak trade gua beberapa minggu lalu. Gua bilang apa tuh? Double or nothing. Padahal gue sendiri yang bilang kan, wajib menggunakan jumlah lot yang konsisten. Nah, itu bedanya. Gue mengambil resiko yang terhitung. Setup yang membuat gue percaya diri itu sudah gue recap berkali-kali. Jadi keraguan gue dalam entry itu hampir nggak ada sama sekali loh. Kalau fail ya udah, kalau setupnya running puji Tuhan. Nah, sistem trading ini tidak akan terbentuk sempurna jika lu terlalu banyak menerima informasi. Bukannya profitable, yang ada lu malah kebanyakan teori. Step pertama untuk menghindari hal ini sebenarnya cukup sederhana. Kayaknya sih terlalu umum kalau gua bilang jangan overtrade. Karena penyebab utama dari overtrade sendiri itu bisa jadi satu video lagi. Jadi gue langsung aja ke yang paling umum tapi yang paling fatal juga, yaitu terlalu banyak gabung grup sinyal. Karena 80% trader pemula yang masuk komunitas trading itu hanya mencari sinyal saja. Salah nggak sih? Ya nggak juga. Logikanya kan gini, ngapain capek-capek analisa kalau ada orang lain yang kasih analisa? Cuman lu tahu sendiri kan, karakter analisa orang itu beda-beda loh. Ini gue kasih contoh aja ya. Nama mungkin ini gue kasih Bimo deh. Ada grup sinyal Bimo FX, King Bimo, sama Trade with Bimo. Nah, King Bimo di jam 4 sore dia calling buy untuk XAU. 1 menit kemudian, Bimo FX itu calling sell untuk XAU. Nah, terus nih yang selanjutnya Trade with Bimo dia ngapain? Ya udah sih, dia hold buy aja di bawah. Bentar bang, bukannya malah makin banyak trade makin bagus ya? Itu kan makin profit dia. Ya kalau senarionya semanis yang tadi sih bagus-bagus aja. Masalahnya kan lu tahu aja nih, market itu kan bergeraknya dinamis. Jadi kalau kita ikut ketiga sinyalnya, terus apesnya sinyal itu lagi loss barengan di hari yang sama, kira-kira selanjutnya apa yang akan terjadi? Ya lanjut trading lagi. Tapi kali ini bakal dibarengi dengan emosinya juga. Jadi saran gue pilih 1 atau 2 platform komunitas yang cocok buat lu. Oke? Kita memang bisa akses market itu kapan aja. Pas lu nongkrong, pas lu makan bareng keluarga. Tapi di balik semua kemudahan itu, ada jebakan psikologis yang bikin banyak trader itu akhirnya kena margin call. Ini semua terjadi karena hal yang mungkin lu anggap sepele yang dinamakan decision fatigue. Gue bakal jelasin sedikit dulu apa itu decision fatigue. Otak kita itu kayak baterai HP, dan setiap kali kita harus memilih buka posisi, tentukan lot, atur SLTP, itu sama aja kayak lu lagi main game di HP lu. Jadi itu semua akan mengurangi kapasitas baterai. Pas baterai itu udah habis, barulah kita masuk ke kondisi decision fatigue. Dan di fase ini, analisa lu bakal jadi asal-asalan. Lot size lu jadi berantakan. Kontrol emosi lu juga bakal hilang. Terus terakhir apa? Ya udah gebrak-gebrak meja. Jujur aja ya, dengan modal laptop, koneksi internet, dan akun trading,
Gue itu bisa trading dari pagi sampai malam. Tapi hal itu nggak akan gue lakukan. Karena gue memang sengaja membatasi waktu transaksi gue. Kalau gue mengizinkan otak untuk trading 24 jam, yang terjadi bukan profit 24 jam, tapi trading maksa. Dan solusinya, coba lu kasih waktu mungkin 4 jam saja untuk membuka market, lu marking di mana area pentingnya, dan jangan lupa setting alarm di TradingView. Jadi jika alarm itu sudah berbunyi, baru lu buka market lagi. Udahlah, nggak usah takut mistrade. Setup trading itu selalu ada. Percaya aja sama gua. Lebih baik lu ambil keputusan trading yang bisa lu hitung daripada karena lu gegabah. Oke, sebelum gua tutup, gua mau tanya satu hal ke lu. Profesi apa yang bisa lu kerjakan di mana saja, tidak ada pimpinan, dan bisa dikerjakan hanya 2 jam saja? Yes, betul. Cuma trading. Tapi kalau lu berpikir profesi seperti ini terdengar bagus, lu salah besar. Karena tanpa adanya pimpinan, lu nggak akan tahu di mana letak kesalahan lu dalam bekerja. Dan sayangnya, jika kalimat tidak mampu mengingatkan lu, maka bersiaplah kejadian yang akan menampar lu. Dan kejadian itu bisa kita sebut sebagai margin call. Sekarang pilihan lu cuma 2. Pulang dan akui kekalahan lu, atau restart the game dan kecilkan difficulty-nya. Kalau lu bersedia, gua kasih lu step bagaimana cara bangkit dari margin call ini. Tenang aja, solusi yang akan gua kasih ini bukan cuma teori liar di dalam otak gua. Ini udah gua praktekin kok, dan beberapa teman gua juga sudah mempraktekkan cara ini. Pertama, lu wajib deposit uang yang benar-benar nggak akan lu gunakan sama sekali sampai 5 bulan ke depan. Nggak terlalu besar nilainya untuk lu, dan tidak terlalu kecil untuk menjinakkan market. Yang kedua, wajib sekali gunakan akun mikro dan gunakan lot yang paling kecil dulu. Tapi bang, gua ada 10 juta sih nggak kepake ya. Tetap akun mikro nih. Ya, kalau lu habis margin call, maka jawabannya iya, harus pakai akun mikro. Dan jangan lupa lot paling kecil. Oke? Tujuannya itu biar nyawa lu itu lebih banyak. Karena setelah margin call, pasti ada perasaan ingin balas dendam atau takut untuk trading lagi kan? Jadi daripada perasaan negatif lu ini akan mempengaruhi hasil trading lu, lebih baik gunakan akun mikro dan lot paling kecil dulu. Oke, ini yang terakhir, siap-siap. Jangan deposit dan withdraw sampai 3 bulan. Kayaknya terlalu lama ya 3 bulan, atau mungkin 2 bulan aja ya. 2 bulan aja deh lu coba dulu. Dan jika akun trading lu itu berhasil bertumbuh, tetap bertahan dengan ukuran lot awal saja. Karena ini project recovery mental, bukan project compounding. Lah, kapan kayanya bang kalau begitu? Kalau masalah kapan lu kaya, itu bukan kendali gua. Lu berdoa aja kalau lu mau kaya, oke? Tapi di sini gua cuma mau bantu biar trading lu itu jadi lebih objektif. Karena seperti kalimat gua di awal tadi, trading tidak hanya tentang teknik analisa saja. Kecerdasan emosional kita lah yang menjadi peran penting dalam kesuksesan hasil akhir. Buat lu yang mau serius lagi, gue sudah ada room komunitas khusus di Discord. Di situ kita bisa saling sharing dan gue juga live rutin setiap ada posisi entry. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Oke? Untuk cara gabungnya lu bisa tanya aja langsung ke admin. Kontaknya udah gue taruh di bawah. Terima kasih buat lu yang nonton video ini sampai habis. Dan kemungkinan besar untuk video selanjutnya ini